sebelum sampai ke bisnis, saya mau tanya dulu nih sama Pak Andika. Kalau seandainya ada orang nih, ada orang gosip banget sih ada orang. Hmm. Ada orang punya duit ya antara 2 sampai 20 juta lah kurang lebih. Ah. Bagusnya itu duit dipakai buat beli iPhone, buat beli motor, buat jalan-jalan ke luar negeri, atau buat bisnis. Ya buat bisnis sih kalau cuma segitu mah mending dari bisnis dulu lah. Dengan buat bisnis ya. Iya, Oke, oke. dikembangin dulu lah. Iya, nice, nice, nice. Oke, kita udah satu frekuensi lah ini. Soalnya kan ada Ah, orang yang mikirnya kan, sayang buat bisnis, mendingan gue pakai jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, bisa masuk iya, iya. Instagram. Karena kita sudah satu frekuensi, kita langsung ngomongin bisnis kali ya. Nah, Ah, bisnis yang aku dan Dok Kris kerjain bareng-bareng itu namanya Biogreen Science. Biogreen Science sendiri umurnya udah 7 tahun gitu. Jadi ah, mungkin Pak Andika mikir, telat dong gue. Udah iya. 7 tahun Ah, gitu ya. ah, Kalau yang ditawarin adalah produk yang sama, agak ketinggalan kereta emang. Jadi iya, iya. BioGreen itu selama 7 tahun ini udah boomingnya dengan apel stem cell. Mungkin Pak Andika udah pernah dengar kalau apel stem cell ya? Oh, belum sih itunya baru. Cuma Oh, sekilas belum. doang ada dari apa? ah, Chris kalau send di grup doang itu doang paling sekilas. Oh, oke, oke, oke. Tapi Ah, sebenarnya udah pernah dengar-dengar lah ya, udah iya, pernah iya, lihat lah ya apel stem iya. cell. Jadi bisa jadi orang-orang lain juga sama yang di lingkungannya Pak Andika juga udah tahu lah gue, udah denger-denger Ah, lah gitu, udah telat lah gue gitu kan. ah, Tapi yang mau dikenalin hari ini itu beda. Justru ini perusahaan yang baru 1 bulan masuk ke Indonesia. Perusahaannya masih masih dibawa sama BioGreen Science juga, hmm, tapi beda partner. Jadi ini hmm, partner bisnis yang baru. Aku akan kenalin singkat ya. hmm. Produknya itu sendiri namanya Kiseki. Nah, kalau ini Pak Andika mungkin belum pernah dengar ya Kiseki ya. Belum. Ah. Kiseki itu bahasa Jepang karena memang produknya made in Japan. Ini artinya adalah miracle, miracle atau keajaiban. Iya. Ya nama produknya ya. Ah, Dan ini adalah superfood, kategorinya superfood. Jadi bukan obat, bukan yang aneh-aneh lah ya, dan superfood hmm, aja. Sekarang kan lagi happening ya superfood hmm, yang dibuat dengan bahan-bahan aktif dari Okinawa dan uh, memiliki 9 paten. 9 paten itu bukan cuma hak paten doang, tapi paten fungsi yang sudah teruji secara klinis. Nah, kalau Pak Andika pernah dengar istilah uji klinis mungkin ya, hmm. ya kayak vaksin sudah teruji klinis. Iya, iya. Ya, nah Di itu lab. iya benar. Jadi bukan berdasarkan dicobain ke 1 2 orang atau 10 orang. Oh ya gue berasa enakan sih, gue Hmm, berasa kulit gue bagusan gitu. Enggak gitu. Jadi uji hmm, klinis itu benar-benar tes lab, betul sekali. hmm. Jadi semuanya sudah teruji klinis. Nah ini Biogreen Science X API. Jadi Oh. perusahaan Ah. Jepangnya itu namanya adalah API. Hmm. Logonya mungkin Pak Andika bisa tebak kali ya ini bentuknya kayak apa ya? Nah, kayak apa emang ya? Saya malah nggak ini nggak soalnya random gitu. Random. Kayak. Ah, Oke, kayak ah. lebah. Oh, iya, iya, iya. Kalau Ya, yang itu baru ini. karena awalnya API itu adalah perusahaan yang peternakan lebah yang jual madu, madu lebah, tapi Oh, lebahnya iya, lebah iya. Jepang. Apa sih Ah. bedanya lebah Jepang sama lebah-lebah lainnya? Tapi tenang aja Pak Andika, kita bukan nawarin madu. Kalau madu itu Hmm. udah nggak unik ya di Indonesia, orang udah berapa Ya banyak sih yang banyak. kenal Ah. madu. Jadi Ah. telat banget kalau masuk madu sekarang. Cuma ini bedanya dengan lebah-lebah lainnya, karena ini Hmm. ada filosofi perusahaan juga. Hmm. Kalau lebah Jepang itu diserang sama hornet. Hornet itu predatornya lebah ya. Jadi dia lebih Hmm. gede. Biasanya kalau ada Iya, iya. hornet, murder hornet itu masuk ke satu sarang lebah, mati semua, ada mau berapa puluh ribu lebahnya juga gitu. Hmm. Nah, lebah Jepang tuh beda. Jadi kalau ada satu lebah Jepang, udah Hmm. mulai diserang sama si hornet, maka semuanya yang lain ikut nyerang rame-rame si hornet tersebut sehingga hornetnya mati. Oh, iya, iya. Gitu. Itu bedanya. Katanya Ah. lebah-lebah di Eropa di tempat-tempat lain nggak kayak gitu. Diserang hornet Oh. ya mereka yang Ah. tewas gitu. Jadi ini Ah. ada filosofi perusahaan. Perusahaan ini juga kalau dia punya partner bisnis kayak BioGreen Science gitu di Indonesia, terus BioGreennya diserang, maka mereka pun akan rame-rame ngebantuin gitu ya. Jadi kerja Oh. sama Oh, iya, gitu. iya. Nah, selain itu namanya juga keren ya API gitu kan kayak smart. Enggak deh Oh, ini iya, iya. bahasa Jepang. Ah. Tadinya BioGreen itu kerjasama sama perusahaan-perusahaan mana aja. Udah ada beberapa perusahaan ya. Ah. Udah ada yang dari Swiss. Swiss itu Mibel Biochemistry, anak perusahaannya Migro. Migro Hmm. sendiri adalah perusahaan di Swiss yang karyawannya paling banyak. Wah. Jadi, Ah. nah tulisannya kayak apa ya? Nah ini nih.
Jadi tadinya BioGreen Science 7 tahun yang lalu Hmm. bekerja sama dengan Mibel Group. Ini adalah anak Hmm. perusahaan Migro Hmm. gitu. Nanti ini Pak Andika bisa searching sendiri lah ya di Google aja ya. Migro ini Hmm. siapa gitu. Jadi kalau Swiss itu, kalau mungkin Pak Andika udah pernah ke Eropa ya, Hmm. Swiss itu negara yang paling mahal di Eropa. Biaya hidupnya gitu ya. Iya bener. Ah, Kita beli air mineral aja satu botol satu botol aqua kecil gitu aja udah 60.000 ya zaman zaman dulu berapa tahun lalu gitu. iya, Kadang-kadang iya, saya mikir juga gila 60.000 cuma dapat air doang iya, iya. ya. Jadi kebayangkan perusahaannya kayak gimana kalau dia punya karyawan paling banyak Iya, di iya, negara iya. tersebut. Kan gajinya juga bukan gaji sedikit kan. Iya, Nah, ini udah booming lah dengan produk apple stem cell-nya. Kemudian kita juga sempat ada produk yang bahan aktifnya juga dari beberapa negara lain. Nah, sekarang yang partner terbarunya adalah si API ini yang dari Hmm. Jepang. Iya, yang ini. API sendiri, ini perusahaan sekelas apa sih? Katanya kalau kita mau bisnis tuh kita harus cari tahu dulu. Ini perusahaannya Iya, ece-ece perusahaan iya. udah mau Saya tahu tutup. dulu. Iya benar. Jadi Ah. API sendiri adalah perusahaan yang berdiri sejak 1907. Oh, iya, iya. Iya, udah umurnya Hampir udah satu abad ya. 114. Iya, benar udah seabad lebih, udah 114 tahun. Kira-kira Hmm. Pak Andika, kalau perusahaan udah berdiri 114 tahun, kira-kira Hmm. barangnya laku nggak? Iya, pastilah kalau bisa survive sampai sekarang gitu ya. Exactly, kita sekarang aja kan kita tanya orang, orang bisnis udah ada 3 tahun belum gitu kan? Banyak yang belum 3 tahun udah bubar dong. Iya, iya. 10 tahun, nah, itu udah hebat banget tuh. Udah Hmm. 2 generasi gitu ya, udah Iya. 20-30 tahun gitu. Ini Hmm. apalagi udah di atas 100 tahun. Jadi perusahaannya oke, terus produknya juga pastinya laku gitu. Dan selama selama pandemi ini gimana? Selama pandemi ini ternyata mereka tambah laris. Karena ada salah satu produknya kan madu ya. Iya, iya. Semasa Covid orang semua cari madu ternyata Pak Andika. Iya, iya. Memang sempat kemarin waktu itu nyari madu mulu. Saya juga Nyari madu, nyoba dulu. udah ikutan juga cari madu ya. Iya. Jadi perusahaan ini memproduksi makanan fungsional. Makanan fungsional itu makanan yang ada klaim fungsinya ya. Jadi Hmm. kayak apple stem cell itu juga termasuk makanan fungsional gitu karena ada uji klinis yang membuktikan khasiatnya Iya, secara iya. secara kesehatan gitu. Iya, Terus iya. produksi suplemen juga sehingga obat-obatan. Jadi mereka juga ada produk farmasinya, ada Hmm. obat, ada obatnya, ada biofarmasinya juga gitu. Oh, iya, iya. Nah ini headquarternya ada di Gifu di Jepang. Hmm. Headquarternya jadi ini logonya logo lama mereka nih masih lebah banget nih Oh, yang iya, logo iya, yang iya, zaman. iya. Sekarang sih udah logo baru. Iya. Terus ini ada head office yang kedua, building yang kedua ini gedung-gedung mereka sendiri nih, building Oh, mereka iya, iya. sendiri. Oh, Di Tokyo ada. juga ada office-nya, Oh, oke. terus ada research center, Hmm. satu building sendiri untuk R&D ya, research and development. Jadi mereka produk-produknya itu mereka riset dulu, baru mereka Hmm. produksi, mereka riset sendiri. Iya. Nah ini apiari mereka, peternakan lebahnya. Oh, iya, iya. Terus ada plant-nya, ada pabrik. Ah. Terus ini juga ada pabrik lagi, building yang lain lagi. Ini building-building banyak bener, saya nggak terlalu detail ya. Iya, iya. Ada quality control sama Ada logistik lagi. centernya juga. Jadi kalau Jepang itu terkenal sama kualitas, Wandika. Jadi Hmm. barangnya sebelum dikirim itu mereka cek satu persatu gitu ya. Bahkan bukan cuma cek satu persatu, karena kerjasama dengan BioGreen dan BioGreen itu jaga harga di pasaran supaya Hmm. nggak rusak. Biasanya kalau perusahaan udah punya reseller-reseller, ada distributor-distributor, itu Hmm. ada yang nakal. Iya, iya. Mereka modal lebih gede, beli banyakan, ditimbun, terus Iya, mereka iya. jual murah. Gitu. Iya, Nah, di iya. BioGreen nggak bisa kayak gitu, Pak Andika. Pak Andika boleh cek ya, kayak di Tokopedia, atau di Shopee, atau di mana, terserah. Itu Hmm. harganya seragam semua. Kok bisa sih pakai seragam harganya semua gitu, nggak ada yang kurang-kurangin bangsa 200 perak. Hmm. Boro-boro 200 perak kurang. Mau kurangin kurangin 50.000 gitu nggak bisa. Kan ada orang di tempat lain mungkin sampai jual setengah harga, nggak sampai setengah harga ya. Di Iya, BioGreen iya. nggak bisa. Kenapa? Karena ada QR code. Jadi ketahuan ini produk per boxnya, Hmm. per single box ini punya siapa itu ketahuan. Punya Hmm. reseller yang mana gitu. Jadi ada kode uniknya di sini QR code-nya. Ah, iya, iya, iya. Nah, ini orang Jepangnya bilang 114 tahun mereka bikin produk nggak pernah tuh disuruh tempelin stiker satu persatu. Oh, iya, Ini iya. stiker tempelin manual lagi. Iya, iya. Tempelnya mesti lurus lagi. Iya, iya, iya. Jadi nggak mungkin inilah. Iya, jadi
kalau yang lain-lain kan mau bilang itu produknya palsu gitu kan, tapi nggak berdasar kan. Nah, Hmm. atau karena mereka nggak bisa kontrol harga di pasar gitu. Tapi kalau kita tenang sebagai resellernya karena harga itu sangat terkontrol di Oh perusahaan iya iya. segitunya sampai BioGreen itu ngirimin stiker QR code ini semuanya ke Jepang sampai mabuk. Orang Jepang gajinya berapa coba disuruh suruh sama orang Indonesia nempelin stiker satu-satu di box. Iya iya iya. Ya, itu kurang lebih ya. Ini Hmm. ada pabrik farmasinya juga, pharmaceutical plant. Jadi Oh benar-benar bikin ya. obat ya, obat jantung, obat yang buat darah tinggi dan lain-lain. Hmm. Ada biopharmaceutical-nya juga. Hmm. Kalau Indonesia itu baru punya dua, tadi Kak, pabrik biopharmaceutical. Hmm. Baru ada Kalbe sama Dexa. Jadi Ah. Ah. kelasnya ya gitu deh, kurang lebih lah ya. Hmm. Kelas-kelasnya segede itu. Nah, ini juga plant lagi, ada Advanced Technology Center-nya gitu. Nah, Hmm. kurang lebih itu perusahaannya, partnernya. Terus di Indonesia tuh udah ada belum sih produk-produk yang dari Jepang juga gitu? Ada dan cukup booming. Tapi aku nggak sebutin brandnya, nggak sebutin namanya ya. Ini Hmm. logonya juga diedit kok, dipotong, Iya. jadi nggak gitu kelihatan. Udah Hmm. ada juga. Jadi pada saat BioGreen bawa api mau masuk ke Indonesia, Hmm. ditanya, tahu nggak perusahaan ini? Karena produknya lumayan booming lah ya di Indonesia gitu. Iya Oh, iya. tahu karena di Jepangnya juga lumayan kompetitor gitu. Hmm. Hmm. Nah, perbandingannya seperti apa? Hmm. Perbandingannya adalah, coba kita lihat dari satu-satu ya, usia perusahaan. API sendiri Hmm. usia perusahaan 114 tahun, kompetitor kita yang udah ada di Indonesia duluan, udah masuk Hmm. duluan, itu Hmm. usia perusahaannya di Jepangnya 59 tahun gitu ya. Hmm. Terus jumlah pabriknya API ada 9, nah si tetangga itu ada 3, R&D Hmm. Center ada 2 di API, Hmm. mereka ada 1, Hmm. terus API punya Quality Check and Logistics Center, mereka 0, mereka nggak ada. Ah. Gitu. Nah itu impact juga tuh, kadang-kadang produk mereka nyampe udah agak gumpel-gumpel gitu ya. Ah iya iya. Ya. Nah, eh, terus dari segi SDM, dari segi karyawan tetapnya ada berapa gitu ya? Ini belum nggak termasuk karyawan yang apa temporary ya, yang kayak Hmm. part time gitu nggak termasuk. Nih, SDM tetapnya ada 1.358, yang tetangga sebelah punya 592 gitu. Jadi kita ada kalau kita mau bisnis kan kita harus ada rough idea ya. Ini Iya iya. ini perusahaan kayak apa gitu kan. Secara salesnya 4 triliun per Agustus 2020, Hmm. salesnya tetangga 2 triliun. Profitnya berapa? Profitnya 330 miliar, tetangga 141 miliar. Jadi kurang lebih 2 kali lipatnya lebih gede. Iya. Ah. So, kita tenang gitu. Oh, oke, kita bekerja sama dengan perusahaan yang lebih bonafit, lebih Iya keren iya. gitu ya. Ah. Dan asiknya lagi di BioGreen-nya sendiri, perusahaan Indonesia yang bawanya, distributornya itu Hmm. ngejaga market price gitu. Kalau Hmm. yang sebelah ini sempat booming, cuma Hmm. banyak distributornya mabuk. Kenapa? Karena harganya kacau. Ah iya Banyak iya. banyak yang lebih murah di online gitu kan. Jadi Ah. distributornya udah capek-capek jelasin. Hmm. Terus begitu di cross check di online ya akhirnya orang oke, mau coba tapi belinya di online. Kan Ah iya nyesek iya. juga yang kayak gitu kan. Ah. Ya, terus sempat semua materi konten marketingnya sempat diturunin karena ada sempat overclaim juga gitu. Jadi Hmm. kalau kalau kita di BioGreen itu memang kita ada advisernya, ada Dr. Richard Sutejo PhD. Itu selalu Hmm. ingetin kita tidak boleh overclaim. Jadi memberikan statement-statement manfaat itu hanya berdasarkan uji klinis gitu ya. Hmm. Jadi benar-benar yang udah teruji yang diomongin, jangan jangan karena Iya iya. testimoni terus diklaim, oh bisa nih, bisa buat kanker, bisa buat ini, bisa buat itu. Itu Iya kan iya iya. bisa bikin orang punya harapan yang lebih ya. Iya melebih-lebihkan ya. Benar. Dan dokter nggak suka itu. Iya. Klaim-klaim yang bombastis tanpa dasar, tanpa Iya uji iya. klinis gitu. Akhirnya bermasalah sama salah satu profesor yang lumayan berpengaruh di Indonesia. Akhirnya jadi semua kontennya mereka turunin. Oh iya iya. Nah, kemudian dari segi paten ya, produknya BioGreen ini, Kiseki, ini Hmm. punya 9 paten. Yang tetangga sebelah ada 3 nomor paten dan 1 nomor paten pending. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi paten yang sudah dibuktikan dengan uji klinis ya, kita Hmm. punya produk lebih banyak. Terus dari segi marketing plan gimana? Kalau kita mau jalanin bisnis kan cuannya gimana nih? Jangan Hmm. sampai kita udah capek-capek cuannya kecil gitu kan. Iya iya. Nah, cuannya kita juga jauh lebih unggul ya. Jadi Hmm. per box itu kalau kita reseller gitu ada hitungannya ya, ada hitungan komisinya berapa itu based on BV-nya.
BV ya, bonus value, kan ada bonusnya ya. Oh Jadi iya dulu. kita punya BV lebih gede per Hmm. boxnya. Terus untuk mendapatkan sebuah hak bisnis, kita cukup perlu beli 1 box. Nah, Hmm. di tetangga sebelah minimal harus 2 box untuk dapat hak Hmm. bisnis gitu. Untuk dapat bonus pairing gimana? Nanti aku akan jelasin bonus pairing itu apa. Kalau di kita Kiseki itu cuma perlu 2 box. Hmm. Untuk dapat bonus pairing, di tetangga perlu 4 box. Jadi omsetnya Hmm. jauh lebih gede untuk dapat bonus yang sama. Oh iya iya. Terus paket tertingginya, kalau kita pengen jadi reseller dengan benefit terbesar, itu cuma perlu 10 box, di tetangga sebelah perlu 12 box. Otomatis keluar duit lebih banyak. Harganya disebutin juga harga lebih mahal jadinya mereka untuk modalnya ya. Iya. Oke. Terus perusahaannya public company atau private company. Nah, banyak orang Indonesia berpikir perusahaan bagus itu adalah yang public, yang udah sahamnya udah dijual ya, udah melantai Iya di iya. bursa. Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi apakah selalu seperti itu? Belum tentu ternyata. Jadi ini ada beberapa comparison. Iya. Kalau Hershey mungkin pernah dengar ya, Hershey itu Cepat. merek coklat. Kalau doyan coklat, coklat Iya. itu mereka punya sales itu 8,1 miliar dolar dan Hmm. mereka adalah public company. Nah, Hmm. kompetitornya ada yang mereknya Mars. Mars juga pasti pernah dengar lah ya, Iya iya. Mars yang bikin sneakers gitu. Iya. Nah, ini adalah private company, nggak melantai di bursa, nggak bisa Hmm. dibeli sahamnya sama retail, Hmm. tapi salesnya itu 37 miliar dolar, Hmm. which is Hmm. jauh lebih gede kan. Iya iya. Jadi sebenarnya nggak jaminan juga yang namanya public company itu lebih Lebih wow. ya. Mm-mm. Philip Morris ini perusahaan rokok. Hmm. Perusahaan rokok, dia punya sales 28 miliar. Tapi Cargill juga perusahaan yang bikin rokok, Hmm. salesnya 114 miliar. Iya beda ya itu. Ya kalau di Indonesia apa ya, Jarum lah ya. Jarum Iya kita bisa beli nggak sahamnya? bisa. Nggak bisa. Nggak bisa gudang garam. Nggak bisa. Gudang garam bisa. Gudang garam Oh. bisa. Tapi Jarum nggak bisa kita beli sahamnya. Nggak dijual sahamnya. Hmm. Oh, oh. Kenapa ya? Karena ownernya kagak butuh menggalang dana untuk modal. Iya iya iya. Jadi kadang-kadang perusahaan melantai di bursa, jual sahamnya. Kenapa? Karena mereka perlu modal tambahan. Either itu eh, untuk ekspansi usahanya atau kadang-kadang untuk bayar utang. Iya iya. Yang penting butuh duit deh, kumpulin duit deh gitu. Iya iya. Tapi ada perusahaan yang ngerasa gue nggak perlu tambahan dana, ngapain gue melantai di bursa gitu? Kenapa harus Iya jual iya. saham? Gitu ya. Nah itu kurang lebih idenya. Meskipun ini perusahaan private, tapi bisa dilihat comparison-nya tadi di atas ya. Hmm. Oke. Nah, ini tadi aku sempat udah cerita price cutting prevention. Kalau kita mau jadi reseller atau Oh iya iya. menjadi distributor, kita harus tenang juga. Dalam arti jangan sampai di pasaran harganya udah Lebih hancur-hancuran. murah gitu ya. Kita mau jual juga nggak bisa ntar. Nah, kita ada QR code ya. Jadi Biogre itu bekerja sama dengan Bareskrim. Jadi harga-harga yang ajaib-ajaib, yang aneh-aneh itu semua dipidanakan. Oh. Gitu. Oke, terus ini kan produk dari Jepang, made in Japan. Ada halalnya nggak? Ada. Jadi di Jepang itu juga ada sertifikasi halal, dan bukan cuma produknya ini yang halal, namun juga si API ini, si perusahaannya itu yang pabriknya punya production line yang memang halal production line. Gitu. Jadi dari hulu ke hilirnya, prosesnya sampai packingannya, bahan bungkusannya, semuanya dicek halal apa enggak. Bukan cuma sekedar si produknya apakah mengandung babi atau enggak gitu. Enggak gitu doang gitu. Sampai production line-nya juga. Oh iya, iya. Dan mereka ini halalnya itu diaudit per tahun. Jadi ya harus benar terus, nggak bisa yang udah 10 tahun lalu punya gitu atau 100 tahun lalu punya. Iya. Gitu. Ada BPOM-nya nggak? Ada. Bahkan 2 BPOM-nya. Satu BPOM versi Indonesia, satu lagi di Jepangnya sendiri didaftarkan juga semacam BPOM-nya ya. Oh iya, Jadi iya. produk ini bisa dijual di Jepang juga karena sudah ada izinnya. Udah izin edarnya udah ada gitu. Benar. Gitu. Oke. Terus lebih asiknya lagi, biasanya kalau produk booming itu nggak lama banyak kopiannya. Atau yang ngaku-ngaku juga ini sama aku, tapi lebih murah gitu ya, nggak bisa. Karena sudah ada exclusive agreement ya, exclusive agreement bahwa produk Kiseki ini
Kiseki ini tidak dijual oleh API ke negara lain atau ke perusahaan lain yang ada di Indonesia Hmm. dengan nama apapun. Dengan nama Hmm. Kiseki versi 2, kayak dengan nama apa, kayak nggak Ya, ya. ada. Nggak Jadi ada. formulasi produk ini memang dibikin khusus untuk didistribusikan oleh Biogreen. Hmm. Gitu. Di Jepangnya sendiri cari nggak ada gitu karena memang ini eksklusif. Hmm. Buat apa kita cuma jual produk rebranding kan? Ternyata Hmm. produknya sama-sama juga bisa dibeli di negara lain gitu ya. Buat apa gitu? Ntar Hmm. mereka just tip lagi. Hmm. Jadi ini eksklusif formulasinya. Ini ada agreement-nya juga ya. Iya. So produknya apa sih? Ya itu tadi kurang lebih perusahaannya. Hmm. Dari segi perusahaannya sendiri, menurut Pak Andika gimana? Ya, kayak sih perusahaan besar yang udah inilah, yang udah punya nama lah. Iya benar ya. Hmm. Dan Udah. Biogreen-nya juga karena Hmm. selama 7 tahun lebih ini juga performance-nya baik sehingga si perusahaan Jepang yang besar itu juga mau gitu ya kasih eksklusif agreement. Bayangkan kalau tiba-tiba nggak usah Pak Andika deh, si X lah, kalau nggak Dok Kris ya jadi korban of the day. Dok Kris datang tiba-tiba ke API. Saya nih profesinya di bidang kesehatan. Saya mau mau jual produknya kamu deh. Tapi saya mau eksklusif. Nggak dijual lagi ke orang-orang lain. Cuma buat saya aja. Kira-kira dikasih nggak sama API? Salah. Nggak dikasih ya, Dok Kris ya? Kok gitu? Ini udah agreement ke Biogreen, jadi kan dia nggak akan kasih ke orang lain lagi. Iya. Even misalnya Dok Kris duluan deh sebelum Biogreen ucuk-ucuk ke API. Dok Kris Ya. duluan deh. Saya mau nih masukin ke Indonesia. Yeah. Tapi kan siapa saya? Dilihat Exactly. dulu dong. Exactly. Iya, jadi pastinya mereka sebelum memberikan eksklusif agreement juga dengan Biogreen, mereka udah cek dulu ya, ini partner di Indonesianya siapa gitu. Ada nggak dicek gitu ya, bersih ini. Biogreen itu bersih, begitu dicek benar spam nggak atau penipu atau apa telat bayar bonus atau apa, nggak ada sama sekali, ya bersih. Makanya perusahaan sebesar itu juga mau kerjasama eksklusif dengan Biogreen. Iya. Nah, sekarang produknya Kiseki itu apa sih? Kiseki itu adalah Japanese superfood yang dibuat dengan material dari Okinawa. Material dan wisdom-nya Okinawa. Oke. Ini tadi aku sempat bilang ya, ini bahasa Inggrisnya miracle. Atau keajaiban gitu. Ini positioning-nya lebih ke anti-aging. Anti-aging. Nah, banyak orang berpikir anti-aging itu pakai satu zat aktif udah bisa bikin orang awet muda, luar biasa gitu. Nggak bisa gitu ya. Konsep anti-aging itu tidak sesempit itu. Jadi banyak faktor. Terus banyak orang juga berpikir anti-aging itu cuma yang penting mukanya kenceng gitu ya. Jadi mukanya jangan sampai sagging, cukup tanam-tanam benang, suntik-suntik botox, udah anti-aging gitu. Enggak. Jadi anti-aging itu kita perlu perhatikan kesehatan kita ketika muda, jangan udah 40-an, 50-an baru tarik-tarik benang gitu. Itu cuma kulitnya doang. Iya, dalamnya ya. Benar, dalamnya terus rongsok gitu. Ini kalau yang ibu-ibu sosialita ya, kalau ditanya, lebih penting mukanya kenceng. Jadi kalau arisan itu dipuji gitu ya, awet muda lah, ke dokter mana segala macam. Tapi medical check up-nya, medical check up itu kalau kita tes lab ya, isinya merah-merah semua. Atau mukanya muka normal gitu ya, bukan yang ditarik-tarik benang, tapi medical check up-nya biru semua. Kalau yang sosialita banyak yang mentingin, yang penting mukanya kenceng. Iya, mau habis berapa juta juga nggak apa-apa, yang penting mukanya kenceng, tanam benang dulu. Terus apalagi sulam alis, sulam bibir, apa segala macam. Padahalnya dalamnya bobrok ya. Ya, nah ini konsep anti-aging itu sebenarnya tidak seperti itu ya. Ini harus melibatkan kebiasaan sehari-hari gitu. Dan kecantikan luar itu tidak berarti cuma itu doang gitu. Yang penting juga adalah seluruh sel tubuh di dalam-dalamnya gitu. Nah, kalau kita mau belajar bisnis, pastinya kita cari orang yang sukses di bisnis dong. Iya. Tapi kalau kita pengen belajar mengenai anti-aging, kita harus cari dari orang-orang yang memang terbukti gitu ya. Nah, Jepang itu salah satu negara yang penduduk usia tuanya, centenarian namanya, orang-orang yang di atas usia 100 tahun masih hidup seger, itu paling banyak di dunia. Kita kan
mestinya mikir ya, kenapa centenariannya banyak? Kenapa orang-orang yang di atas 100 tahun hidup seger lagi, sehat lagi? Kenapa bisa banyak gitu? Kalau di Indonesia sendiri harapan hidup manusia, Pak Andika mungkin pernah dengar ya, di Indonesia itu harapan hidup berapa tahun sih? 60-70 kali ya? Iya, nggak sampai 70 tahun, benar 60 something. Hmm. Iya. Negara-negara lain yang lebih maju udah jauh lebih tinggi, udah nambah 10 tahun, 20 tahun. Apalagi Jepang ya, Jepang itu harapan hidupnya paling tinggi. Nah, yang dimaksud dengan Okinawan Wisdom apa sih? Produk ini dibuat dengan kebijakan atau apa ya? Wisdom ya. Ya, wisdom kebijakan ya. Dengan pola pikir, pola hidupnya orang Okinawa. Ini ada 3 namanya Ikigai, Moai, dan Hara Hachibu. Apaan nih bahasa Jepang semua? Dok Kris masih ingat nggak nih? Ikigai, Moai, Hara Hachibu. Apa tuh artinya? Kalau Ikigai itu lebih mengutamakan pada keseimbangan. Betul. Sedangkan kalau Moai itu apa namanya komunikasi antara satu person ke person lain. Interaksi sosial. Interaksi sosial. Kalau Hara Hachibu itu lebih ke apa sih namanya makan cukup 80%. Yes, exactly. Weh. Keren banget. Keren banget, luar biasa. Aku aja sampai mau cek dulu catatannya bener nggak ya? Aku salah jelasin. Ternyata Dok Kris inget semuanya. Aku ingetnya yang Hara Hachibu nih, karena secara translate gampang. Hara itu kan perut ya, jadi orang Jepang bilang hara kiri itu tusuk perut tuh, potong perut, bunuh diri. Hara itu perut, hachi itu 8, bu itu 8 bagian, jadi kayak 8/10. Jadi mereka makan cuma 80% kenyang. Ini sebenarnya kalau orang Muslim itu ada loh, ada kayak gitunya. Mereka makan tuh nggak boleh gelojoh yang sampai kekenyangan gitu. Jadi belum sampai full kenyang banget udah stop gitu. Which is ternyata orang Jepang pakai itu juga harachibu. Itu kalau aku makan dulu ya sampai 120%. Over limit. Iya, kacau. Nah, terus Moai ini menarik nih, Moai itu ternyata orang-orang yang usia panjang itu karena mereka berinteraksi. Jadi bukan orang yang loner yang sendirian, yang diam-diam aja nggak bergaul gitu. Ternyata yang ngumpul dengan banyak orang, yang berinteraksi sosial itu umurnya panjang-panjang. Waduh, sayang kita pandemi, susah ya. Oh, bisa lewat Zoom. Tapi sekarang udah mendingan sih. Cuma tetap jangan lengah katanya. Negara-negara lain lagi banyak yang tinggi. Jepang itu adalah negara dengan jumlah penduduk berusia 100 tahun atau lebih, namanya centenarian, terbanyak di dunia. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa ada lebih dari 70.000 centenarian di Jepang. Wah, di Indonesia ini udah masuk YouTube ini, udah di videoin sama YouTuber. Kalau di Jepang banyak ternyata ada 70.000 lebih. Iya. Ini fenomena ini menunjukkan bahwa Jepang merupakan salah satu negara tersehat di dunia. Nah, ini Okinawan Wisdom. Jadi, new approach of anti-aging concept, terus formulasinya dipimpin langsung oleh ahli di API, menargetkan permasalahan kesehatan orang muda atau lifestyle habit, sehingga bisa menuju centenarian. Tentunya kita pengen umur panjang tapi sehat ya Pak ya, jangan umur panjang tapi nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada 3 prinsip revitalisasi, rejuvenasi, dan reinvigorasi. Ini bahan-bahan aktifnya yang ada di dalam Kiseki, itu banyak banget. Shikuasha pernah dengar nggak? Pak Andika? Jeruk. Nggak pernah dengar ya? Jeruk iya benar, ini jeruk yang hanya tumbuh di Okinawa. Aku sempat cross check di Amazon. Shikuasha ada nggak sih di Amazon gitu? Ternyata mereka jual di Amazon di Amerika ya. Jusnya, jus Shikuasha itu satu botol kecil yang 300 ml itu harganya hampir 1 juta. Waduh. Mahal ya. Iya, itu Shikuasha doang lagi, nggak dapet yang lain-lain, dan itu jus doang, bukan ekstraksi. Artinya benefitnya tuh benefit yang masih gross punya, benefit masih apa ya, bruto, masih belum dapat yang core-nya kan. Oh ya. Nah, mangga Jepang itu kulitnya warna merah, mangga Jepang. Harganya, aku cek yang harga di Jepangnya sendiri, jadi 2 buah mangga itu harganya sekitar 11.600 yen. Kali 100 perak lebih, berarti 1,5 juta lah. Dua buah mangga 1,5 juta. What? Memang buah di Jepang itu banyak yang mahal-mahal, kayak semangka bentuknya kotak itu puluhan juta, terus melon bentuknya kotak itu juga, aduh harganya udah amazing gitu. Nah, buah-buah Jepang ini jadi nggak bisa dicari di Indonesia gitu. Kenapa harus made in Japan? Bukannya nggak cinta produksi dalam negeri ternyata.
Tapi ada bahan-bahan tertentu yang tidak bisa didapatkan di sini. Gitu. Sebenarnya BioGreen juga punya produk yang made in Indonesia yang jamu-jamuan. Terus ada bakteri natto. Kalau natto mungkin pernah dengar ya, Pandika ya. Nah, yang ini yang dipakai bakterinya. Bakteri untuk bikin natto. Iya. Terus ada mawar Jepang. Nah, mawar Jepang itu bukan berarti kita jadi pemakan bunga seperti Susana. Jadi ternyata mawar Jepang itu punya kelebihan yang terbukti dengan uji klinis, dan yang kita konsumsi itu adalah si flavonoidnya. Jadi bukan helaian-helaian mawarnya langsung dihancurin atau dikeringin gitu dijadiin bubuk, enggak. Jadi ini yang diambil bahan yang memang bahan aktif aja gitu. Jadi satu saset ini setara dengan 1.750 helai mawar Jepang. Kalau kita makan sehari 2 saset, berarti itu udah 3.500 helai. Wah, bunga satu garden kali itu kita makan. Jadi ini bahan aktifnya beda ya dengan yang kayak jusnya atau bubuknya, beda ini konsentrat semua. Ada probiotik juga, ada prebiotik. Jadi ada probiotik, ada prebiotik, ada serat, ada apel Fuji pasti tahu lah ya. Ada vitamin juga, vitamin C, vitamin B1, B2, dan B6 gitu. Jadi cukup lengkap isinya. Banyak sekali yang secara klinis teruji memberikan manfaat ya. Nah, ini yang sudah dipatenkan ya, ada 9 patennya. Apa aja sih yang memang udah diuji klinis emang guna gitu ya. Paten meningkatkan stamina, paten anti-aging dan daya tahan tubuh, mencerahkan warna kulit, menyehatkan kulit. Paten antipatogen, antibakteri, antivirus, mencegah penyakit menular, meredakan gangguan usus, menaikkan jumlah bakteri baik di usus, dan menjaga kondisi usus tetap baik. Katanya usus tuh penting banget loh, Pak. Banyak penyakit itu asalnya karena ususnya kacau, ususnya nggak bersih. Terus ada paten anti tumor, mengecilkan ukuran tumor, dan mengurangi efek samping obat kanker. Obat kanker ini sadis ya. Banyak efek sampingnya. Paten pengurangan toksisitas atau racun, paten membantu pengobatan penyakit hepatitis C, paten pengubahan leukopenia, menaikkan fungsi dan jumlah sel darah putih, serta menaikkan imun tubuh, membantu pengobatan dan pencegahan yang terdiri dari resistensi insulin, hiperinsulinemia, diabetes tipe 2, hipertensi, hiperlipidemia, arteriosklerosis. Jadi banyak banget yang kebantu. Dan bukan berarti ini adalah super drug ya, orang udah penyakitan ini semua ada penyakit ini baru konsumsi, bukan. Ini superfood. Jadi kita sehat-sehat justru kita konsumsi supaya nggak terjadi, karena kalau udah terjadi udah telat gitu. Kayak salah satu deh kayak arteriosklerosis ini kan plak di pembuluh darah. Kalau udah keburu plak itu udah nggak bisa diapa-apain, mau makan obat apa juga nggak bisa gitu. Udah harus tindakan, udah harus pasang ring lah, udah harus pakai kateter lah, udah harus bypass lah gitu. Udah kayak gitu modelnya. Jadi too late, telat kalau udah terjadi arteriosklerosis baru mau dibantu gitu ya. Ini penyumbatan pembuluh darah karena plak-plak. Biasanya orang yang doyan makan makanan berlemak dan berkolesterol tinggi gitu. Tuh udah kejadian udah telat. Nah, ini paten-patennya aku nggak jelasin nih, bahasa Jepang semua. Skip ya. Nah, udah. Terima kasih. Jadi kurang lebih kayak gitu produknya. Nah, sekarang kalau kita mau bisnis, hitungannya gimana nih? Dapat cuannya berapa nih? Gitu. Aku masuk ke marketing plan-nya. By the way, untuk produknya ada yang mau ditanya dulu nggak, Pak Andika? Ya, nanti dulu kali ya, mungkin itu lebih gini dulu kali ya. Kalau itu kan nanti dipelajari nanti kali ya. Ya, atau dimakan paling gampang. Dimakan terus kita bisa cerita orang gitu ya, gue makan ini biasanya gimana gitu kan. Oke. Nah, ini adalah paket-paket resellernya. Ada 3 macam paket reseller. Yang udah paling kerennya di BioGreen itu paket reseller platinum. Jadi kalau mau bisnis, modal paling gede adalah di platinum gitu ya. Mau punya 2M, mau punya 20M juga kita paket paling gedenya 20 jutaan aja. Jadi kalau mau jadi reseller udah kasta tertinggi di dunia per-BioGreenan udah platinum aja. 22 juta, itu 10 box Kiseki-nya. Terus ada reseller gold. Reseller gold itu 10 jutaan, 11 juta. Kalau reseller silver itu 2,2 juta. Gitu. Jadi meskipun orang modalnya cuma 2 jutaan, udah nggak usah mikirin yang namanya cari produk bagus, menguji kliniskan produk, daftarin BPOM, daftarin halal, cari karyawan, bikin website, segala macam udah nggak usah mikirin. Karena dengan modal 2 jutaan pun udah bisa jadi salah satu resellernya Kiseki.
gitu. Iya, Ini iya. website udah dibikinin, Pak Andika. Jadi toko online semua udah dibikinin. Terima Oh, beres. ya tinggal Nanti aku akan gitu. kasih lihat. Kita dibikinin websitenya kayak apa, udah ada videonya, udah ada langsung orang bisa bayar pakai kartu kredit, bisa bayar pakai pakai GoPay, bisa bayar pakai Indodana. Indodana tuh buat nyicil tapi nggak punya kartu kredit. Hmm. Udah ada semuanya. Metode pembayaran Bagus. macam-macam udah gitu. Kita nggak usah mikirin, Sekarang nggak dan usah ngedeal-deal sama bank segala. Iya. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan reseller baru, kita dapat dapat sesuatu nggak? Dapat. Jadi kita ajak teman kita dapat cuan juga, dia cari duit juga, dia sehat juga, kita dapat dapat keuntungan ya. Nah, Hmm. kalau kita reseller platinum, terus teman kita tanya, lu yang mana? Gue platinum gitu kan, modalnya 22 juta, terus barangnya juga kita pakai gitu kan. Hmm. Ya udah, dia juga mau. Nah, ketika teman kita menjadi platinum juga, reseller platinum, maka kita mendapatkan 3 juta Hmm. gitu. Hari gini 3 juta modal cerita, lumayan ya Pak Andika ya. Iya lah. Modalnya cerita lagi nge-zoom doang. Iya. Gitu. Kalau dapatnya resellernya gold, kan reseller gold itu yang sekitar 11 juta separohnya kan. Nah, Hmm. kita dapat cuannya ya separohnya juga 1,5 juta. Hmm. Kalau dapatnya reseller silver kan 1/10-nya tuh. Ya dapatnya Iya, iya. 1/10-nya 300.000 ya lumayan lah. Orang cobain Iya. sebox juga. Banyak temanku itu cuma ngelihat produknya, mereka nggak kepikiran bisnis, cuma penasaran doang itu apaan sih? Gue coba deh satu gitu. Tapi kan Hmm. lumayan 300 ribu. Iya, iya, iya. Hari gini duduk manis di rumah dapat 300.000 kan? Iya. Lumayan. Lumayan buat 11 kemarin shopping online akhirnya. Oh iya. Ya, jadi kalau reseller gold sama silver juga ada hitungannya, nggak sama. Jadi kalau misalnya reseller gold dapat reseller platinum dapatnya nggak 3 juta, tapi dia skema hitungannya beda 2 juta. Hmm. Silver dapat platinum dapatnya 1 juta gitu ya, lebih kecil. Oh. Jadi kalau kita emang pengen bisnis, kira-kira mana menurut Pak Andika yang lebih untung? Ya kalau itu ya kalau ada duitnya sih enakan platinum sebenarnya. Iya, betul-betul enakan platinum ya. Apalagi ini sekali doang. Modal tuh cuma sekali, Ya. berlaku untuk seumur hidup. Nggak ada perpanjang-perpanjang. Nggak ada Hmm. tambah-tambah modal tiap bulan, wajib beli segini segitu, nggak ada. Iya, iya. Oh, jadi sekali doang. Terus kalau reseller kita jago, jualannya, wah dia Hmm. ngerti internet marketing loh, oh dia YouTuber loh, dia Telegram, Telegram loh di Instagram. Ternyata orangnya banyak influence-nya, ternyata bisa mempengaruhi orang lain untuk beli gitu, gampang closingnya. Nah itu kita ada bonus pairing namanya, Hmm. bonus pembinaan reseller ya, bonus pairing. Hmm. Jadi kalau kita ada 2 tim aja, ada tim kiri punya omset 10 paket, tim kanan punya omset 10 paket, kita Hmm. dapat pairingnya itu 2 juta lebih, 2.250.000 Hmm. gitu. Jadi kitanya closing kita dapat, tim kita berkembang, tim kita ada omset juga kita dapat. Gitu. Oh iya, Dan iya. Hmm. bonus ini dibayarkan langsung di hari yang sama, Oh, bukan yang ditunggu akhir bulan atau awal bulan depan, nanti enggak. buat Kita cair gitu. langsung cair hari itu juga gitu. Dan yang namanya reseller platinum itu tidak ada batasan. Mau Hmm. sebesar apapun omset timnya, semuanya langsung dibayarkan. Gitu. Sehari dapat 40 juta, dibayar. Sehari dapat 100 juta, dibayar. Gitu. Kalau yang gold itu ada mentoknya. Yang gold itu ada maksimalnya, sebulan itu maksimal Nah. 370-an juta. Sehari dia mentok di 12 jutaan. Hmm. Sehari 12 jutaan. Gitu. Kalau yang silver sehari mentoknya 2 jutaan. Jadi sebulan paling gede dia 60 juta, 59 juta paling gede. Hmm. Gitu. Oh iya Jadi itu gede sih. lumayan ya. Hmm. Lumayan ini di Jakarta aja kelas manajer loh baru bisa dapat Hmm. segini, 60 juta sebulan. Hmm. Dan manajer itu enggak langsung begitu lulus bisa dapat gaji segitu, kagak. Dia mungkin Iyalah. kuliah berapa 10 tahun, 15 tahun Iya. dulu gitu. Nah, ini jadi perbandingan kalau seandainya omsetnya sama-sama 30 paket tim kiri, 30 paket tim kanan gitu ya. Hmm. Pairingnya si platinum akan dapat 4,7 juta, si gold dapatnya 3 juta, si silver dapatnya 2 juta gitu. Jadi masing-masing itu ada formulasinya. Sebenarnya kita nggak harus hafalin banget, karena sistem itu akan langsung ngitungin dan langsung ngebayarin sesuai dengan kita itu reseller yang mana paketnya. Gitu. Nah, selain itu, reseller platinum, selain dia unlimited tadi ya, potensi penghasilannya tidak terbatas, dia juga ada keuntungan lain, yaitu keuntungan kurs. Jadi keuntungan kurs itu, BioGreen itu kan bukan cuma di Indonesia, udah punya cabang di negara-negara lain. Ada cabang di Filipina, di Malaysia, di Ghana, di beberapa negara lain lah ya. Nah, marketing plan-nya sama semuanya.
Tapi ketika dari dolar-dolar itu ditarik ke rekening rupiah kita, kita terimanya rupiah, yang di Filipina terimanya peso, yang di Malaysia terimanya ringgit gitu. Nah, kursnya itu kalau kita reseller platinum, kursnya 2.000 lebih untung 2.000 perak per dolar iCash-nya. Jadi sekitar 20%. Kalau yang silver atau gold itu kursnya 10.000. Kalau kita mau ke luar negeri kan, misalnya mau Singapura aja deh, kita cari dolar Singapura di money changer. Selisih 20 perak aja per dolar. Pasti kita cari ke tetangga sebelah. Iya. Ini selisihnya bukan 20 perak nih, 2.000. Iya. Lumayan 20% gitu. Terus ada bonus register. Bonus register itu kalau reseller platinum itu kita bisa meregistrasikan, ngetikin atau mendaftarkan reseller baru, itu kita dikasih ongkos ketiknya, kasih bonus 5%. Lumayan ini loh, ngetikin doang tuh lumayan. Dapat itu kan ya. Iya, jadi kalau misalnya Pak Andika, misalnya saya reseller gold aja dulu deh, lihat-lihat dulu deh, gitu. Terus ternyata dapat nih reseller baru, reseller platinum contohnya. Selain ada bonus sponsor tadi, mendapatkan reseller baru, kan harus diregistrasiin nih. Tapi Pak Andika nggak bisa ketik sendiri, mesti minta tolong Dokris, karena Dokris platinum. Nah, itu ngetikinnya doang, Dokris ngetikin doang, itu dapat 450.000. Enak kan? ya. Iya, ngetik doang, cuma copy paste nama, nomor KTP, nomor HP, email, udah gitu doang. Oh iya. Gitu. Nah, terus selain itu kan tadi ada bonus sponsor itu ada selisih kan. Misalnya Pak Andika gold, Pak Andika closing reseller platinum, dapatnya kan 2 juta tuh. Selisihnya 1 juta lagi nyasar ke Dokris. Jadi kalau Dokris ini mau makan gede, sebenarnya udah Andika lo silver aja gitu. Jadi kalau dibantuin cerita closing platinum, Pak Andika dapatnya cetiau aja doang 1 juta, 2 jutanya nyasar ke Dokris. Tapi enggak ya, kita nggak kayak gitu ya. Kita pengennya semua ngerasain cuan yang gede. Jadi lebih berasa gitu loh, kerja kerasnya kebayar. Kerja keras padahal duduk manis di rumah. Ya udah kurang lebih kayak gitu. Pencairan bonus 1-3 hari kerja, 75% jadi duit, 25% dapatnya berupa produk. Nah, ini kurs pencairan kalau ke perusahaan 10.000 ya, tapi khusus platinum 12.000. Gimana caranya dapat 1 M per bulan? Dalam 1 tahun aja, 12 bulan dari sekarang. Gimana caranya? By the way, kalau 1 M per bulan, menurut Pak Andika bagaimana nih? Ya luar biasa lah itu mah gitu. Banget tuh mah. Ya, dan yang udah dapat di BioGreen udah ada ya, ada yang nenek-nenek umur 72 tahun, ada anak muda baru 30-an tahun udah dapat. Jadi siapapun sebenarnya bisa. Caranya adalah dengan the power of two. Jadi di bulan pertama kita referensiin produk ini atau bisnis ini kepada 4 orang. Nah, 2 kita taruh di tim kiri, 2 kita taruh di tim kanan. Gitu. Nanti di bulan kedua kita bantu dia ceritain lagi ke 2 temannya. Yang kanan juga kita bantu mereka ceritain lagi ke 2 temannya. Bulan berikutnya duplikasi begitu 2, maka setelah 12 bulan maka ya udah tinggal kali 2 aja udah ada 4.000 orang kiri, 4.000 orang kanan. Gitu. Nah, tapi apakah dari 4.000 kiri, 4.000 kanan semuanya jalan gitu? Biasanya enggak. Kebanyakan sih pakai doang. Apalagi produk BioGreen itu kan bukan produk yang low end ya. Artinya orang beli produk BioGreen tuh emang udah ada duit gitu. Bukan orang butuh duit. Ya ada yang butuh duit jadi ngerjain ada, tapi kebanyakan adalah orang yang ada duit gitu. Nggak harus banget kerjain bisnis ini untuk dapat penghasilan untuk bisa makan. Sehingga yang jalanin juga nggak semuanya. Itu keren banget kalau bisa semuanya jalanin. Nggak. Rata-rata ya paling kalau di grup aku ya di bawah 10% yang jalanin ya. Jadi kalau pahitnya deh cuma 1% yang jalan. Berarti dari 4.000 kiri, 4.000 kanan, dalam sehari itu yang jalan cuma 1%-nya cuma 40 orang di kiri, 40 orang di kanan. Gitu. Besoknya gantian lagi orang yang jalan. Gitu. Jadi kalau ada 40 orang kiri, 40 orang kanan yang jalan, dan setiap hari mereka closing 1 orang aja, 1 orang platinum, maka kita kan dapat pairing-nya tuh. Dapat pairing-nya. Pairing-nya itu sehari dapatnya 37 jutaan. Kalau terjadi 40 platinum kiri, 40 platinum kanan dalam sehari ya. 37 juta sehari berarti sebulan itu 1,2 M. Gitu. Tapi apakah semua orang yang join itu platinum? Enggak juga.
Iya. Dalam kenyataannya banyak yang coba dulu deh 1 gitu ya. Iya, iya. Coba dulu buat sekeluarga deh 5 dulu gitu yang gold gitu. Ya mix lah. Nanti pada dasarnya mix, nggak semuanya platinum gitu. Kalau seandainya semuanya silver gimana? Semuanya silver bagi 10 aja udah berarti sebulannya 124 jutaan. 100 juta juga lumayan kan? Iya. 100 juta sebulan. Lumayan, Udah lumayan. besar banget. Iya, kalau nggak heboh belanjanya, shoppingnya, ya 100 juta masih bisa hidup buat sekeluarga. Gitu. Nah, itu ya ini 100 jutaan kalau silver semua. Ya kurang lebih kayak gitu. Nanti pada kenyataannya ya mix. Jadi rata-rata orang kerjain 1 tahun, 2 tahun lah ya kalau agak slow-slow 2 tahun. Itu penghasilannya sudah di antara 100 juta per bulan sampai dengan 1 M per bulan. In between ya. Iya. Oh. Aku juga di bulan ke-6, bulan ke-7 itu ya sekitar 500 jutaan. Kenapa nggak semuanya platinum ternyata? Ada yang gold, ada yang silver juga. Gitu. Nah ini statement dari Warren Buffett katanya kalau kita nggak bisa cari cara untuk dapat duit ketika kita tidur, maka kita akan kerja terus sampai kita meninggal. Kalau kita ngandelin active income ya, kita ngerjain, misalnya kita kerja kantoran atau kita buka toko atau nggak mau kasih perumpamaan dokter, kasihan. ya intinya kalau kita menukarkan waktu kita, tenaga kita dengan uang ya sampai metong lah, sampai mati juga kerja terus kan. Kalau pengen pensiun muda ya harus cari cara untuk mendapatkan passive income. Nah kalau di bisnis seperti ini bukan cuma passive income tapi passive residual income, karena tambah lama tambah gede, semakin gede jaringannya tambah lama tambah gede gitu. Oh iya tadi lupa janjiin mau kasih lihat website. Nah kita dibikinin nama perusahaan website kayak gini. Ini untuk promosi ya, namanya adalah businessonlinebgs.com. Terus tinggal slash aja username kita masing-masing. Kalau Dokris punya username bisnis dari rumah, gitu ya. Mau pakai nama juga boleh. Kalau aku pakai nama Lucy01. Nah, website ini udah 2 bahasa. Jadi kalau ini nongol bahasa Inggrisnya, mau pakai bahasa Indonesia kita tinggal klik yang logo merah putih di kanan atas, maka akan keluar versi sama persis dalam bahasa Indonesianya. Jadi udah link yang sama kita bisa kasih ke teman kita di luar negeri, di Indonesia bisa semua. Nah ini ya. Terus ada video yang ngejelasin bisnis online BGS itu apaan sih? BGS itu Bio Green Science by the way. Kantornya di mana? Ini di Jakarta Selatan di Menara Imperium. Terus kita ada learning center juga, tempat kumpul ya untuk presentasi, untuk training gitu. Kita pakai learning center di Bali juga ada. Di Medan belum ada. Medan pakai Zoom aja sekarang. Ini Mibel itu partner yang pertama yang dari 7 tahun lalu ya, Mibel Group di Switzerland. Nah, company profile-nya BGS sendiri gimana, legalitasnya lengkap apa enggak? Tadi aku banyak ceritain API, tapi di website kita masing-masing ini diceritain secara detail mengenai BioGreen-nya, BioGreen Science-nya. Ya, legalitas lengkap semua. Terus yang punya siapa? CEO-nya siapa? Kadang-kadang ada orang yang nanya tuh. Bosku dulu di kantor, dia nanya ini. Yang punya siapa, Lus? Dulu belum punya website ini, nggak tahu, Pak. Sekarang bosku udah resign juga loh. Ya, country business manager. Jadi kalau di Indonesia, ini perusahaan multinasional dulu. Kami kerja di sebuah perusahaan Jerman. Nah, dia country head. Jadi memang udah paling tingginya di Indonesia. Terus dijelasin bisnis ini, dan dia resign sebelum saya resign. Jadi begitu dia lihat hitungan bisnisnya, dia memang langsung putusin untuk fokus. Memang agak risk taker dia. Kalau saya resign setelah dapat di atas 100 juta per bulan. Jadi udah bulan kedua 100 juta per bulan, bulan ketiga masih di atas 100 juta, bulan keempat di atas 200 juta baru resign. Jadi udah agak tenang hati gitu ya, kayaknya bisa nih buat gantiin gaji gue. Tadinya kan baru 1-2 kali pikir, kebetulan kali, belum tentu bulan depan segini kan. Itu udah biasa dapat gaji kan, rasa tenang di hati. Nah, ini belum tentu bulan depan segitu. Jadi nggak berani resign, udah bulan keempat baru resign. Nah, ini award. Jadi memang perusahaannya produknya bagus, jadi tiap tahun dapat penghargaan. Produk-produknya yang lain apaan aja itu semua dijelasin di website ini. Orang mau transaksi tinggal ke paling bawah. Ini halal, BPOM, apa semua dijelasin ya. Sama penjelasan produk satu persatu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu ngejelasin sendiri pun, di sini kita tinggal tap aja produknya. Nah,
keluar semua. Ini gambarnya, ini si apple stem cell, tap to learn more. Nah, di sini kasih lihat fungsinya apaan aja. Patennya ini bisa dicek di Google Paten semua. Jangan-jangan ada yang expire, enggak ya. Nah, ini semua ada penjelasannya. Ini paling laku di kalangan para pria, Biogold, karena Biogold ini isinya ginseng Korea. Jadi kita kasih orang sampel 1 saset, itu besok pagi kita udah bisa dengar cerita indahnya dia. Karena ada efek depan. Balik lagi kayak umur 17 tahun dia. Ini paling heboh lah di kalangan cowok-cowok. Membantu juga buat orang-orang yang diabetes ya. Kalau orang diabetes itu udah nggak bisa bangun kan, dedeknya. Ini kebantu banget. Ada yang spesifik, yang kelasnya OT ya, obat tradisional. Obat tradisional, ada yang buat diabetes, ada yang buat kolesterol, ada yang buat hipertensi. Nah, ini yang 100% made in Indonesia nih, Bioinflavia. Ini isinya adalah jamu-jamu, ekstrak jamu Indonesia semua. Jahe merah, daun meniran, daun sembung, ada temulawak, cabai Jawa. Ini di launching pas pandemi awal-awal. Ya, di saat vitamin lagi pada meledak semua harganya, karena langka, masker juga lagi ratusan ribu, Biogreen malah launching ini. Jadi orang bisa ketahan daya tahan tubuhnya, antiinflamasi juga, karena dulu-dulu tuh masih takut banget terjadi inflamasi yang bikin sesak nafas kan. Awal-awal COVID inget nggak? Sesak napas meninggal gitu. Nah, ini ternyata ada antiinflamasi yang dari bahan-bahan rempah Indonesia gitu. Nah, ini Kiseki juga ada dijelasin di sini. Udah kurang lebih kayak gitu aja. Marketing claim juga dijelasin di sini. Kalau orang mau transaksi bisa langsung klik di paling bawah, langsung dibawa ke, nah misalnya mau bergabung sebagai reseller Platinum, dia tinggal klik di situ, dia isi datanya sendiri. Nanti kalau kitanya Platinum juga, kita akan langsung dapat bonus sponsor sekaligus ongkos ketik. Meskipun orang lain, teman kita, ngeklik sendiri, misalnya kita taruh link kita di IG Bio. IG Bio kan ada yang buat website tuh satu. Nah, kita taruh teman kita kepo, ngeklik, dia penasaran, dia beli gitu. Kita nggak tahu menau pun, karena perusahaan yang kirim kan barangnya, bukan kita yang kirim. Kita nggak usah packing. Nah, otomatis sponsornya itu adalah kita, jadi kita yang dapat bonus sponsor. Gitu. Terus langsung kita yang dapat bonusnya. Segampang itu. Nggak usah bikin sendiri, ini websitenya udah dibikinin semua. Jadi dengan beli produk 1 aja, kita udah jadi reseller silver, beli produknya 10, kita udah jadi reseller platinum, berlaku seumur hidup. Enaknya kalau platinum, biasanya kan teman kita nanya, lu yang mana gitu. Jadi duplikasinya kebanyakan sama. Meskipun nggak jaminan 100% juga, tapi kebanyakan sama. Nah, kurang lebih itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyain. Ini by the way, ngeklik ini langsung connect ke WA kita masing-masing ya. Pak Andika, di kanan ada logo WA. Jadi kalau kita taruh di IG Bio dan orang yang kebetulan tidak kenal dengan kita ngeklik, dia bisa langsung chat dengan WA kita langsung ke aplikasi. Ini nomorku sendiri, Dok Kris juga punya link langsung ke nomor WA-nya. Nah, kurang lebih itu penjelasannya. Dari segi perusahaan, dari segi produk udah cover semua, dari segi cuannya udah ke cover juga ya. Kira-kira kalau sebulan 2 bulan pertama kerjain udah bisa langsung cuan belum? Udah langsung balik modal. Udah langsung cuan. Jadi kalau kita closing 4 orang aja, closing 4 orang itu kita dapat udah 20 jutaan, udah balik modal. Iya. 4 orang. Kan bonus sponsor 3 juta kan. Sebenarnya 3,6 kalau platinum, 3,6 kali 4 orang ya. Bonus sponsor. Terus ongkos ketiknya dapat $545 soalnya. Ongkos ketik. Terus pairing dapat 2,7, pokoknya total udah 20 jutaan. Closing 4 orang. Terus harus pinter ngomong nggak sih? Nggak. Yang penting kita udah pakai, jadi kita bisa cerita, jujur kita juga udah pakai. Percuma soalnya kita cerita, tapi teman kita nanya lu pakai nggak? Kagak gitu. Lah, lu suruh gue pakai, jerumusin gue kerinci percobaan gitu kan. Nah, yang penting kita sendiri udah pakai, kita bisa sharing secara jujur, terus kita tinggal bawa aja ke Zoom. Nanti dibantuin kok ceritanya, either Dok Kris yang cerita atau aku yang cerita. Iya. Gitu, segampang itu emang. Iya sih. Bingung jelasin juga emang. Manusia ada yang bantu. Sebenarnya aku sendiri juga belum expert ngejelasin ini karena produk ini baru launching 16 Oktober. Jadi sebulan aja belum.
Ah, Actually aku sendiri baru belajar tadi siang. oh, Tadi siang jadi baru baru ikut presentasi lengkapnya dan aku langsung nyatet gitu. Lumayan oh, ya, lumayan lancar ya. Wih. iya dah ini. Tadi sambil nyatet soalnya. Eh, Gimana Oke, Pak Andika? ada yang mau ya. ditanya nih Kak? Mumpung ada expertnya di sini. Ya paling nanti ya kalau itu sudah paham sih itunya apa dari di presentasiin itunya. Nah, kalau seandainya pengen bisa konsumsi gratis, pengen bisa ada duit jajan lebih, atau Hmm. pengen dapat yang lumayan, Hmm. kalau dikerjainnya lebih serius, memang hasilnya bisa bisa ya Iya ya. di atas ratusan juta per bulan gitu ya. Dan itu yang Ah. ngebuktiin udah banyak. Kalau kalau ngomong doang nggak percaya kali ya. Aku kasih lihat aja kali ya. Kita tinggal masukin username kita, password kita, sama ada angka di situ kita tulis ulang. Udah, login. Jadi kita nggak usah hire karyawan untuk ngitungin accounting lah, apalah segala macam nggak perlu. Nah, di sini kelihatan joinnya dari kapan? Dari tanggal 2 November 2014. Membernya sekarang 36.100, Hmm. resellernya ya. Bulat banget angkanya. Terus rekapannya itu kita bisa lihat di sini. Ada rekapan bonus harian, bonus bulanan, bonus tahunan. Aku langsung kasih lihat tahunan aja. Hmm. Jadi ada bayangan gitu. Kalau kita coba-coba dulu, aku pada saat awal-awal kerja ini tuh masih karyawan kantoran. Ini Hmm. bulan pertama November 2014 dapatnya $2.400. $2.400 itu sekitar 27 jutaan. Jadi Hmm. udah balik modal sebenarnya untuk platinumnya, Pandika. Iya, iya. Terus bulan besoknya udah nggak mikir balik modal kan udah cuannya 3.000 lebih gitu. Dan enaknya ini nggak ada resiko-resiko ya kayak kalau misalnya orang ikut money game atau orang ikut trading forex pakai robot-robot gitu, itu tuh mengandung resiko kan. Kalau Hmm. perusahaannya kabur gimana? Iya. Kalau tiba-tiba margin call gimana? Gitu kayak dua perusahaan yang belum lama margin call, mungkin pernah dengar-dengar lah. Gitu. Nah, ini bulan ketiga Hmm. 5.700. Jadi semakin gede jaringannya, maka Iya, income yang kita betul. akan ngikut meskipun effort kita ya sama segitu-gitu juga. Misalnya kita Hmm. kerjanya 2 jam sehari ya segitu gitu. Mau seberapa ini namanya karyawan kan? Iya. Bulan keempat 6.800, bulan kelima 9.000. Nah, 9.000 tuh di atas 100 juta sebulan loh. Hmm. Nah, aku kerja kantoran di tahun ke-10-nya aja, 10 tahun lebih kerja kantoran, nggak ada 100 juta per bulan gajinya. Sedangkan di BioGreen didapatkan, di satu akun ini aja, didapatkan di bulan kelima. Hmm. Tapi karena aku pakai 3 akun, jadi income-nya 2 kali lipat. Dari bulan kedua udah di atas 100 juta gitu. Kalau kita punya 3 account ya. Jadi Iya, ada iya. strateginya tuh kalau pengen dapat income 2 kali lipat, tapi effort-nya sama. Gitu, ada beda di modal aja. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini resign nih. setelah Hmm. setelah ini resign, ya udah abis itu berkembang terus 18.000 Hmm. sebulan, 22.000, 28.000 dan seterusnya. Jadi ini life changing. Kata Ah. orang kalau kalau hidup kita itu merupakan hasil dari keputusan kita 5 tahun yang lalu. Hmm. Kalau 5 tahun lalu kita memutuskan untuk kerja di perusahaan tersebut, ya hasilnya ya sekarang ini, kita hari ini gitu. Tapi hasil kita 5 tahun yang akan datang ditentukan saat ini. Iya sih. Ini nggak pakai lama kok, nggak pakai 5 tahun, setahun aja, kasih setahun gitu. Udah Jadi, ini. Hmm. kalau kita memang pengen pengen dapat lebih, Hmm. apalagi sekarang inflasi itu siap-siap loh. Amerika udah inflasinya gila-gilaan. Iya. Ah. Soon Indonesia, soon, tunggu aja, tunggu. Nanti harga-harga tiba-tiba udah naik-naik-naik, tapi gaji nggak ngikut ya, gaji nggak secepat itu. Iya, iya. Oh, Hmm. namanya juga inflasi kan. Gitu. Jadi kalau kita nggak kepengen tambah nggak kepengen tambah duitnya nggak bernilai, ya kita harus dapat tambahan lebih gitu. Tambahan lagi dari mana? Nah, ini adalah salah satu alternatifnya yang menurut aku very low risk ya, karena aku juga very open minded. Jadi aku coba segala macam. Aku coba trading sendiri, Hmm. forex. Aku coba saham, aku coba segala macam, aku coba gitu. Reksadana juga coba gitu. Reksadana lumayan aman sih. Tapi forex itu aku sempat hilang 500 juta. Waduh. Gitu. Tidak So, banyak sih. it's not as beautiful as what people say gitu ya. Iya. Kan ada orang yang tiba-tiba kaya mendadak gitu ya. Ada yang Hmm. dari kripto lah, tapi ada juga yang miskin mendadak. Iya, iya, banyak Nah, sih. kalau ini kan 20 juta, mungkinkah bikin kita miskin mendadak? Agak gitu. Resiko terburuknya adalah kita sehat. Iya, Sehat iya. dan awet muda. Udah, itu worst case, worst resiko kalau kita benar-benar nggak bisa ngomong sama sekali, nggak bisa ngajak orang ke Zoom.
Udah fatal deh. Paling fatalnya adalah ya udah kita paling nggak jadi sehat. Iya, iya. Gitu. Ini menurut aku paling low risk untuk bisnis, dan asiknya lagi ada yang bantuin. Kalau kita Iya. punya 20 juta terus kita beli gerobak bakso, kita jualan bakso gitu ya. Mungkin nggak sih bulan pertama langsung balik modal? Ya, enggak sih. Nggak kan? Tapi kalau di sini kan very very easily balik modal. Kita cerita ke Iya. teman kita, dibantuin cerita, langsung balik modal juga gitu. Dan Pak Larry sendiri yang punya perusahaan, dia juga roadshow keliling Jakarta tiap Sabtu, kemudian dia ke Bali juga, dia ke Magelang, ke Jogja, kemana-mana dia keliling. Bantuin kita, jadi kita bisa kirim teman kita yang kebetulan tinggal di luar kota, misalnya ada di Jogja atau di Magelang gitu, kirim ke Pak Larry minggu depan, soalnya kan dia ke Jogja ke Magelang. Nanti dia closing, apalagi Pak Larry yang presentasi, itu closingnya udah nggak 1 platinum. Jadi kita bisa duduk manis di rumah pun closing di mana-mana, dapat cuan juga. Iya. Dan nggak tipu-tipu ya, beda Nah, money game. iya sih itu ini. So Pak Andika bisa pertimbangkan. Nah, Aku udah ceritain dari segi perusahaan, bonafitnya, legalitasnya, dan lain-lain. Dari segi produknya juga bukan produk abal-abal, semuanya ada uji iya. klinisnya, bahkan ada patennya juga, ada halal dan BPOM juga, which is penting halal di Indonesia. Terus dari segi marketing plan, hitung-hitungannya, marketing plan-nya, dari semua perusahaan network marketing atau perusahaan jaringan yang mendistribusikan produknya lewat distributor atau reseller, ini marketing plan-nya hitungannya one of the best, one of the highest. Aku belum pernah nemuin yang lain yang lebih gede dari ini. Dan masih legal ya, bukan money game ya. Kalau money game kan ya kita tahu sendiri lah, nggak usah diomongin. Duit masuk, bayar duit atas kan. Iya. Nggak lama hilang dia. Kalau ini kan bukan yang kayak gitu. Semua hitungannya masih make sense. Gitu. Jadi semuanya udah, tinggal pertanyaannya adalah Pak Andika pengen nggak dapat produk bisa konsumsi gratis buat keluarga, sehat, plus dapat tambahan duit jajan. Iya sih. Dibantuin. Dipikir dulu kali, bentar, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Terus kalau seandainya pengen tapi bisa cicil nggak gitu? Kita ada program cicilan 0%, jadi modalnya aja bisa nyicil. Ada cicilan 0%. Ada sampai 24 bulan juga ada. Iya. Tapi kalau punya BCA, BioGreen ada kerjasama sama BCA, untuk tenor 6 bulan itu 0%, betul-betul nggak ada tambahan. Biasanya kalau kita pakai Tokopedia kan oke, cicilannya 0%, tapi ada 3%-nya kan. Iya. Harus bayar 3%-nya gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak punya BCA, ya pakai Tokopedia gitu bisa dibikin 24 bulan, ada 3%-nya itu aja. Which is ya, untuk modal bisnis ya, ya ini utang yang produktif sih, bukan buat dipakai beli Chanel atau jalan-jalan. Iya. Itu berarti nanti cukup saya satu beli produk itu, misalnya yang saya Silver dulu itu udah bisa jadi itu maksudnya. Udah bisa jadi reseller, udah dapat link untuk website pribadi, terus udah bisa dapat produk untuk di foto-foto, di videoin, masukin ke Instagram, masukin ke misalnya kalau punya channel YouTube. Kalau misalnya belum tahu gimana cara bikin Instagram atau YouTube, kita udah punya tutorialnya. Kalau kagok pengen nanya-nanya langsung, kita bisa bikin sesi Zoom dan aku langsung contohin gimana caranya. Ya, jadi pikir-pikir dulu nggak apa kali ya. Boleh. Emang keadaan ini kantor lagi nggak baik kan, saya juga duitnya juga ini. Oke. Silakan dipikirkan. Semoga rezeki juga buat Pak Andika, dan semoga kita berjodoh bisa kerjain bareng-bareng. Iya, pasti Chris. Dok Chris, ada yang mau ditambahin, Dok Chris? Sejauh ini udah sih oke semuanya. Jadi nanti mungkin nextnya nanti via WA aja ya. Iya. Oke. Thank you so much. Thank you waktunya. Thank you, Lucy. Sama ya, have a nice weekend. Yeah. Bye.